Kami ingin menanamkan nilai-nilai demokratis kepada anak didik kita melalui pemilihan ketua OSIS ini, sekaligus terbimbing. Jadi terbimbing oleh stakeholder yang memang menggawangi terselenggaranya pemilu terarah. Jadi saya menutup kemungkinan 9 tahun yang akan datang mereka mungkin jadi petugas. Apa KPPS dan lain sebagainya. Atau KPU langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemilih atau teman pemilih dimanapun Anda berada, hadir kembali bersama kami KPU Kabupaten Jepara dalam seri podcast Bilik Demokrasi. Ini saat ini kami tidak sedang berada di ruang podcast KPU yang di kantor, tapi kami mengunjungi salah satu mitra kami, mitra dalam pembelajaran demokrasi untuk para pemilih pemula. Tepatnya sekarang saya berada di ruang Kepala Madrasah Sanawiyah Matholibul Huda, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara, dan hari ini sudah hadir bersama saya Pak Haji Ahmad Mulhadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala MTS Matholibul Huda. Betul ya Pak Mulhadi ya? Betul. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mulhadi. Waalaikumsalam. Ini Pak Mulhadi, ini sudah 1 tahun bertugas di sini setelah sebelumnya ada di Madrasah Ibtidaiyahnya ya? Iya. Ya. Kami hadir di sini tidak ujuk-ujuk, KPU hadir di sini tidak tiba-tiba. Sebelum ini ada serangkaian kegiatan yang melibatkan kami dengan pihak madrasah, khususnya untuk menguatkan pembelajaran demokrasi bagi anak-anak, para siswa maksud saya. Nah, pada hari ini sebetulnya adalah pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Jadi di luar ruangan ini ada ribuan pemilih, ada 1000 lebih ya Pak ya? 1207. Ada 1200 lebih, 1207 pemilih yang memberikan suara untuk memilih ketua OSIS. Jadi ketua OSISnya itu ada 2, ketua OSIS untuk putra dan ketua OSIS untuk putri. Dilaksanakan secara serentak hari ini. Dan sebelum hari ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan KPU dengan pihak madrasah, ada bimbingan teknis semacam pendampingan begitu. Setelah pihak madrasah membuat panitianya, ya, panitia pemilihannya, kemudian ada bimbingan teknisnya di aula KPU sana di Jalan Yosudarso nomor 22 Kabupaten Jepara. Nah, setelah itu juga ada kegiatan penandatanganan kerjasama pada tanggal 9 Februari atau 2 hari sebelum hari ini. Di sini sekaligus sosialisasi kepada teman-teman pemilih yang ada di sini, pemilih Pilkatos maksudnya, pemilihan ketua OSIS yang ada di sini. Saya kira ini perjalanan panjang kemitraan yang kegiatannya hari ini, tetapi sebelumnya sudah ada hal-hal yang sudah kita laksanakan bersama. Saya kepada Pak Ahmad Mulhadi dulu, Pak. Ini sedang ramai di luar, kita sedang ngobrol berdua nih, ngobrol berdua sama ingin menyampaikan terima kasih sebetulnya KPU karena kegiatan ini awalnya pihak madrasah yang bertemu dengan kami, berinisiatif begitu, sedangkan kami juga menyambut baik karena ini bagian dari program KPU untuk menguatkan pembelajaran demokrasi. Nah, apa Pak sebetulnya latar belakang sampai madrasah ini punya inisiatif agar kegiatan Pilkatos ini disentuh dengan berbagai kegiatan yang intinya untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak? Apa Pak latar belakangnya? Ya, terima kasih Mas Muhammadun.
ini mungkin tidak banyak sekolah yang mungkin menyelenggarakan hal seperti ini. Benar. Mungkin untuk yang pertama kali di Kabupaten Jepara, ya. Saya yakin begitu. Iya. Dan insya Allah saya yakin kalau ini nanti berdampak positif, nanti insya Allah akan disusul. Biasanya kalau ada sesuatu keberadaan yang memang dianggap itu positif, saya insya Allah yakin nanti akan ditiru oleh semua sekolah-sekolah atau madrasah. Seperti apa yang panjenengan tanyakan kepada saya lah yang menjadi latar belakang kami harus berkolaborasi dengan KPU. Yang pertama memang saya ingin sebagai bentuk inovasi, ya punya yang biasanya kemarin itu dilaksanakan secara sederhana dan ya monoton lah. Nah, kami ini alhamdulillah memanfaatkan stakeholder dalam hal ini yang menjadi penyelenggara pemilu untuk di tingkat Kabupaten Jepara ini kan memang KPU Kabupaten Jepara. Nah, saya berusaha untuk menggandeng diantaranya adalah memang satu, kami ingin menanamkan nilai-nilai demokratis kepada anak didik kita melalui pemilihan ketua OSIS ini sekaligus terbimbing. Jadi terbimbing oleh stakeholder yang memang menggawangi ya, terselenggaranya pemilu Terarah. Nah, terarah. Yang kedua, ini adalah merupakan didikan, pendidikan yang kita laksanakan secara langsung kepada anak didik kita, bagaimana berdemokrasi yang baik. Rangkaian-rangkaiannya apa ketika kita melaksanakan demokrasi. Jadi perangkat-perangkatnya termasuk diantaranya tidak sesederhana yang mungkin dilihat oleh anak didik kita, bahwa ya mereka taunya tiba-tiba ada kombongan kemudian mencoblos. Nah, ini kan langsung itu maksudnya langsung praktek gitu. Iya, langsung praktek. Dan ini kan memang pada era pembelajaran sekarang ini, era kurikulum deep learning atau di dalam Kemenak ini adalah kurikulum berbasis cinta. Nah, KBC. Nah, Oke. yang selanjutnya, Mas, itu juga sejalan dengan tadi nyambung kurikulum KBC ini yang juga menuntut bahwa pembelajaran ini tidak semata-mata hanya dilakukan secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Nah, di antaranya adalah memang di kurikulum itu ada yang namanya P5. Ya, P5. Nah, dalam hal ini ketika kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS yang kita laksanakan secara ini termasuk di antaranya kita sudah melaksanakan rangkaian kurikulum. Iya, berarti integral ya, tidak sesuatu yang terpisah. Ini bagian dari kurikulum pembelajaran anak. Ya. Pembelajaran PKN Pancasila ya. Oh, di situ. Pancasila, terus ilmu pengetahuan sosial ini. Nah, tapi kenapa milih demokrasinya atau istilahnya pembelajaran seperti ini? Karena momentum. Iya, pemilihan ketua OSIS ini kan momentum kan. Nah, kita kembangkan, kita inovasikan. Kenapa harus cari-cari judul yang lain sementara kita ini lakukan ini semuanya gayung bersambut, artinya ini program pemilihan ketua OSIS itu jalan. Tapi juga tuntutan dari kurikulum kami juga jalan, yaitu P5. Nilai-nilainya masuk di Nilai-nilainya masuk. Jadi berdemokrasi. Di samping itu juga begini, Mas. Insya Allah tahun 2029 itu atau 4 tahun yang akan datang itu kan anak-anak ini kalau saya perkirakan, terutama yang kelas 9, itu kan sudah berusia sekitar 14 tahun. Yang kelas 9. Kelas 9. Kan sekarang ya, sekarang 14 tahun ya. 14 tahun. Kalau ditambah 4 tahun lagi berarti mereka nanti akan 18. Sudah menjadi pemilih pemula. Karena pemilunya nanti di 2029. Nah, ini kan mereka sedikit banyak sudah pernah mengalami hal yang mau akan dilakukan di 2029. Dia sudah mengalami peristiwa pemilihan. Ya. Seenggaknya meskipun sekupnya di sekolahan tapi
pada prinsipnya tahapan-tahapannya dibikin semirip mungkin kemarin Semirip ya. mungkin ya. Kayak mulai dari pendaftaran calon, kemudian pendataan pemilih, Ya. kemudian ada debat juga ya, orasi ya. Ada. Dan hari ini coblosan, ada penghitungan sampai penetapan dan pelantikan ya, sampai penetapan calon terpilihnya. Ada. Kalau saya bilang output atau tujuan ujung anak-anak ini, tadi Pak Mulhadi sudah menyebutnya, nanti saat pemilu mereka sudah tidak gagap lagi karena sudah punya pengalaman di sekolah. Kalau outputnya Pak, kalau sebuah pembelajaran seperti ini tuh sebetulnya apa? Yang kami harapkan memang dengan adanya ini pembelajaran demokrasi ini, diantaranya adalah agar anak kita menanamkan kepada anak didik kita sejak dini nilai-nilai demokrasi, bahwa demokrasi itu apa namanya ternyata ya diantaranya yang saat ini kami amati itu kadang-kadang kan karena mungkin ya di sana itu terlalu didorong oleh syahwat yang terlalu kuat, sehingga kadang-kadang itu sering tidak menerima hasil. Oke. Nah, sekarang ini anak-anak didik kita yang masih kecil-kecil ini, ya, kita latih menuju ke sana. Mungkin suatu saat mereka nanti akan juga sebagai apa namanya pelaku. Nah, mungkin pelaku tidak menutup kemungkinan. Maka hal-hal yang mungkin saat ini dia lakukan akan dia dapati besok yang akan datang, ya, dan harapan kami hal ini itu sudah bisa terapa ya namanya terekam lah, masuk seandainya mereka besok mungkin 9 tahun yang akan datang mau mencalonkan diri dan lain sebagainya, ketika tidak jadi dan lain sebagainya, itu adalah dianggap sebuah hal yang biasa dari sebuah demokrasi. Kalaupun ada proses tidak bisa menerimakan hasil, ada ruang. Kalau kemarin dalam bimbingan teknisnya ke anak-anak, ada ruang gugatan resmi, jadi tidak melakukan hal-hal yang sifatnya di luar koridor regulasi. Ya intinya tadi sadar demokrasi. Jadi ya di samping itu juga kalau anak-anak kecil andai yang saat ini mungkin ada yang nanti melihat, kalau anak-anak kecil itu bisa berdemokrasi dengan baik, sebagai juga cerminan kita sedang menyiapkan generasi-generasi baru, betul, yang akan menjadi pemilih, yang akan menjadi peserta, atau bahkan nanti yang akan menjadi pilar demokrasi. Pilar demokrasinya. Ya, tidak menutup kemungkinan. 9 tahun yang akan datang mereka mungkin jadi petugas. Apa KPPS dan lain sebagainya. Atau KPU langsung. Mungkin juga KPU. Ini berarti mendidik tiga bagian lah ya. Ada mendidik atau berlatihnya menjadi pemilih. Ada berlatih menjadi peserta, calon-calon. Akan menjadi penyelenggara. Latihan langsung kena 3. Iya, betul. Langsung kena 3. Artinya ini satu hal yang dinilai pihak sekolah sebagai sesuatu yang positif ya Pak. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak semacam tantangan sih untuk anak-anak seperti ini bisa melaksanakan, apakah setelah ini, maksud saya, apakah setelah ini masih bisa dipertahankan tradisi-tradisi seperti ini, pemilihan ketua OSIS. Oke, bahwa hari ini ada KPU yang hadir, kemarin mendampingi istilahnya dan seterusnya. Apa tantangannya pihak sekolah terutama untuk bisa terus menyelenggarakan seperti ini sebagai tradisi baik di madrasah? Saya kira ya, kalau tantangannya begini Mas, ya memang melelahkan. Coba kalau kita selenggarakan seperti yang kemarin-kemarin, mak kletek selesai. Berarti sebelumnya juga pemilihan ketua OSIS tetap berjalan? Iya, berjalan. Tapi kan dalam model yang tidak sederhana. Kita kemarin harus non sewu bintek di KPU. Anak-anak kita yang kita pilih menjadi panitia. Kalau di madrasah ini jumlah siswanya 1000 berapa tepatnya tadi? 1207. 1207. Kemudian di luar pembelajaran sekolah ya, mereka tetap ada kegiatan ekstrakurikuler ya Pak ya? Iya.
Ada apa saja, Pak? Banyak sekali, Pak. Kalau saya hitung itu ada 23 Jenis jenis. itu bagian dari pengembangan bakat minatnya anak. Iya, untuk apa namanya mewadahi apa namanya bakat-bakat anak didik. Dan juga kita mempunyai kewajiban lah. Dan pembelajaran yang seperti ini bagian dari menguatkan pembelajaran sekolah maupun ekstrakurikulernya dia ya. Iya. Kan kita sebetulnya kan semuanya itu komprehensif, Pak. Saling terkait. Iya. Ya, saling terkait. Kalau pihak sekolah sudah menjadikan ini sebagai komitmen ya, Pak. Ya. Insya Allah paling tidak dengan kemarin saya sudah menandatangani MOU. Iya. Kerjasama. Nah, itu selama 5 tahun. Artinya nanti kita 4 tahun ke depan. Iya. Kita tetap akan melaksanakan hal yang sama. Ya. Atau misalnya di luar kegiatan Pilkatos kalau dibutuhkan ada kegiatan pendidikan demokrasi atau yang bisa menunjang pembelajaran PPKN tadi atau Pancasila misalnya untuk anak-anak juga bisa. Jadi di luar Pilkatos pun bisa. Sebetulnya kalau dengan sekolah-sekolah yang kegiatan kerjasama ini juga sudah ada. Cuman yang Madrasah Sanawiyah Mathalibul Huda ini saya lihat kemarin sampai maraton gitu ya. Mulai dari start awal sampai penjadian kerjasama sampai pendampingan Pilkatos. Ya, taruhlah ini memang kami melakukan tahapan-tahapan itu secara lengkap. Artinya mulai dari persiapan, dari semuanya kita lalui. Mungkin yang lain yang bekerja sama dengan KPU kan mungkin hanya sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang kan KPU udah mendampingi mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, hari ini. Dan itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, Mas. Karena ini adalah memang semata-mata untuk mendidik. Untuk mendidik anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mulhadi. Perbincangan saya dengan Pak Mulhadi tadi mempertegas komitmen pihak madrasah ya setidaknya atau di kami sendiri di KPU untuk memberikan literasi kepemiluan sebetulnya ya atau demokrasi secara umum ya kepada anak-anak. Tadi kalau yang kita simak dengan Pak Ahmad Mulhadi, betapa penting generasi baru disiapkan untuk meneruskan proses-proses demokrasi yang masih dalam tahap menuju kemajuan, perbaikan-perbaikan begitu ya. Masih ada lubang-lubangnya dan seterusnya. Nah, generasi-generasi baru inilah yang tadi menjadi komitmen pihak madrasah menyiapkan. Dari mana lagi kalau tidak sekolah yang gerak atau madrasah yang gerak. Begitu ya Pak Ahmad. Betul. Ada yang mau disampaikan nanti di bagian ujung kepada anak-anak yang sekarang sedang belajar ini? Ya, saya mungkin sesuai yang saya sampaikan tadi. Saya tadi berpesan agar menggunakan kesempatan kali ini betul-betul diantaranya ya pesan-pesan demokrasi ini ya bisa terlaksana betul di anak-anak yang saat ini tadi. Dan alhamdulillah saya mengamati itu mereka itu sangat antusias ya, dan insya Allah apa yang mungkin menjadi titik daripada harapan kami ini, saya yakin itu bisa terjawab. Ya, insya Allah anak-anak ini tadi betul-betul sangat serius, antusias. Bahkan di tengah hujan yang deras. Siapapun nanti yang terpilih mungkin tidak ada kelihatannya yang ngamuk. Oke, ya terima kasih teman pemilih. Perbincangan kami KPU dengan MTS Mathalibul Huda sudah kita laksanakan. Bagi pihak masyarakat atau dalam hal ini barangkali sekolah atau madrasah yang ingin bekerja sama dengan KPU juga bisa berkomunikasi dengan kami di KPU ya. MTS Mathalibul Huda sudah mengambil momentum itu. Terima kasih teman pemilih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.